Baitus Salim, pengawasan pekanan tiap hari salah tiap Sabtu pagi nggih. Sengaja kula diminta beliau untuk mengisi pertemuan hari ini tentang ya seputar puasa nih. Sebentar lagi kita akan puasa Ramadan. Muhammadiyah sudah jauh-jauh hari mengumumkan puasanya hari Rabu tanggal 18. Kita ibu-ibu 18 niku pasti beda ibu-ibu. Enten sik Kamis. Pemerintah dan yang lainnya pasti Kamis niku. Tapi di sini kami tidak akan menyampaikan ngopo kok ada yang Rabu ada yang Kamis niku. Menggunakan metode apa, bagaimana hasilnya seperti apa. Tapi si penting kita niku bahagia ngoten wong jeng poso. Ampun sedih nggih. Ampun susah, ampun menderita. Karena puasa niku bulan Ramadan nikmat dari Allah Ta'ala, fadlun minallah, sebagaimana di surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu dengan adanya karunia Allah. Salah satu bentuk karunia nikmat Allah yang diberikan kepada kita niku adanya bulan Ramadan. Fabidzalika falyafrahu, oleh karena itu senenglah, disuruh seneng. Karena ada orang Islam bulan Ramadan malah susah. Kenapa kok susah? Kutunya utang-utang, harus belikan pakaian baru, sandal baru, panganan niku mboten wajib nggih, mboten sunnah. Yang paling inti niku poso niku. Maka tadi sesuai ayat 58 surat Yunus, sekarang kita akan puasa seneng, bahagia, ampun susah. Kemudian sering kita mendengar ayat 183 dari surat Al-Baqarah. Insya Allah sampun kathah sik do apal niku. Orang apal tapi apal. Gitu Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam niku jenengan nglegake ngapal mboten? Mboten. Niku nemu apal dengan cara napa? Nemu seperti Fatihah niku. Panjenengan apal Fatihah niku kan mboten nglegake ngapal. Tapi gara-gara nemu sering sekali mendengar surat Al-Fatihah. Jadi memang ada orang itu hafal suatu ayat itu bukan sengaja ngapal, tapi karena nemu. Seperti jenengan toko-toko dapat duit 50.000 tanpa mencari. Gara-gara napa niku? Nemu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Allah Ta'ala niki, jadi di dunia niki ada dua ubudiyah. Ubudiyah niku penghambaan. Ubudiyah secara umum dan ubudiyah secara khusus. Penghambaan secara umum dan penghambaan secara khusus. Penghambaan secara umum niku semua makhluk Allah niku disebut abdun, ibadun. Adapun penghambaan secara khusus, penghambaan karena keimanan.
bentuk penghambaan karena keimanan itu disebut ubudiyah khassah, penghambaan secara khusus. Seperti kita mempunyai iman, mempunyai Islam, ini disebut ubudiyahnya kita kepada Allah, ubudiyah khassah. Wahai orang-orang yang beriman, di antara orang-orang beriman ini Allah mengkhususkan lagi, tidak semua orang beriman yang diwajibkan puasa di sini. Kutiba alaikumusiyam. Maka ada dalam bab fikih kewajiban puasa itu harus terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat pakai Arab nopo Latin mawon ibu? Latin mawon nggih. Nek tulisan kula elik betul napa-napa. Jadi syarat wonten nggih. Nah niki waras. Arab ini ngenten aqilun. Aqil, berakal. Golongan yang tidak berakal niku yang pertama di luar waras nih. Yang pertama orang gila. Bahasa Arabnya apa? Majnun. Pokoknya kalau ada orang gila tidak puasa ngoten mawon. Tidak ada kewajiban puasa meskipun kaya, meskipun sehat. Enten orang gila sehat, orang gila kaya. Enten betul. Dicari tetap tidak wajib puasa. Golongan yang kedua yang dianggap tidak waras niku atah atau ma'tuh pikun niku. Nah, pikun niku ada 3 jenis nih pikun. Pikun niku ada 3. Pikun yang pertama pikun total, benar-benar pikun sama dirinya sendiri, lupa namanya, lupa aslinya mana, umurnya mana, lupa. Niku pikun total. Nah, pikun total ini benar-benar tidak wajib puasa. Pikun yang kedua niku pikun sedang. Nggih. Oh, Bapak nggih pengen urusan ya betul tulis kok. Kula niku nek ngajar nek kalih lari-lari kakung niku santri putra niku mesti ngeling, catet, tulis. Niku nek mboten diperintah ngoten mboten nulis. Ternyata dugi tuwa nggih ngoten niku. Nggih. Tapi nek lari putri niku lah mboten sangengken niku mesti nulis. Betul lho Pak, sing penting jenengan saged golek duit ngoten mawon. Niku pikun sedang niku setengah waras setengah pikun. Puasa mboten puasa ketika dirinya ingat. Kok dibangunkan sahur, diajak sahur, mudeng paham diajak sahur. Pagi harinya dirinya diingatkan lagi, Pak atau Mak jenengan puasa. Oh iya, nanti ketika jam 9, jam 10 pingin minum, pingin makan, diingatkan lagi poso saat ini niku. Ngoten, diingatkan terus. Maka harus didampingi terus. Nah, kalau suatu saat lepas dari pendampingan panjenengan teko makan, teko minum, batal mboten puasane? Tidak batal, karena makan minumnya itu karena lupa, bukan karena sengaja. Nah, yang ketiga niku ada pikun ringan niki. Pikun ringan niku pripun? Sebagian para ulama menggolongkan pikun ringan niku lupa. Seperti kita semua niki, terutama ibu-ibu niki yang gampang pikun, tapi pikun ringan. Sholat duhur 4 rakaat jenengan ragu
3 atau 4, sudah tasyahud awal atau belum, niki termasuk golongan pikun ringan. Nggih ta? Nih, niku pikun ringan wajib puasa itu ya wajib puasa. Kemudian syarat selanjutnya, syarat yang keempat, kapan wajib puasa? Itu karena mukim mustautin. Mukim niku maksudnya tidak safar, bukan musafir. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar jarak tempuh safar itu berapa kilo minimal, berapa hari dikatakan masih dalam keadaan safar, tapi intinya mukim. Seperti kita di Magelang, perjalanan dari Secang ke Magelang, Secang ke Muntilan, Secang ke Grabak, Secang ke Pundi, Salaman, Tempuran, itu masih dikatakan mukim. Ustaz, saya pekerjaannya kurir nih, Pak Paket, muter-muter daerah Secang sedino dari jam 8 sampai jam 4 atau jam 5, tetap dikatakan mukim. Mukim bukan musafir, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman au ala safarin, atau dalam keadaan safar. Yang kelima ini napa syaratnya? Mampu, qadirun. Golongan yang tidak mampu niku yang pertama orang sakit nih. Orang sakit itu dikatakan golongan tidak mampu. Berarti lawan katanya mampu niku napa? Sakit yang pertama niki. Sakit niku nggih macam-macam, ada sakit berat, sakit sedang, sakit ringan. Sakit berat itu harus sakit jantung, ginjal, harus cuci darah, mumet ra karu-karuan, itu disebut sakit berat, maka tidak wajib puasa. Kemudian ada sakit itu sakit sedang, sakit sedang. Nah, bagaimana, apakah wajib puasa atau tidak? Ya tergantung dirinya sendiri merasa mampu atau tidak. Kalau mampu ya wajib puasa, kalau merasa tidak mampu tidak wajib puasa. Ada sakit itu sakit ringan. Sakit ringan itu nggih gatel, jantengen, belekan, napa meneh Ibu? Flu, sakit hati. Niku nggih wajib puasa nih sakit hati nih. Niku ini golongan sakit. Golongan yang dikatakan tidak sakit, golongan yang dikatakan tidak mampu, ini disebut, tak tulis Arabi mawon, hamilun wa murdi'un. Perempuan hamil, perempuan murdi'. Perempuan hamil, perempuan menyusui. Niku di golongan tidak mampu. Ustaz, saya hamil tapi tetap puasa kok kuat. Silahkan puasa. Menyusui nggih ngoten. Ustaz, saya menyusui tapi kuat puasa. Bagaimana? Boleh puasa tidak? Silahkan. Nek mampu. Karena kekuatan perempuan itu beda. Ada perempuan itu hamil sejak bulan pertama sampai mau lahiran itu ora tau loro. Ada seperti itu. Tapi ada perempuan itu ya sejak awal hamil sampai arep lahiran itu kelaran. Maka berbeda-beda. Karena berbeda-beda, bagi yang mampu puasa, puasalah. Wa nasumu khairul lakum, puasa lebih baik. Tapi yang tidak mampu jangan membahayakan diri sendiri, apalagi juga membahayakan bagi anaknya.
Begitu juga perempuan yang menyusui murdi'. Kemudian karena tidak puasa, terus harus bagaimana nanti di ayat selanjutnya. Niki dikatakan mampu, yang tidak mampu ini sakit, hamil, murdi'. Kemudian selanjutnya ini masih di ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Jenengan itu kalau bilang poso saum napa siam ibu-ibu? Wah kula niku malah bingung poso mawon. Ngoten. Poso. Nah, dalam bahasa Arab niku kadang kita kemudian secara makna syar'i menahan dari perkara yang khusus di waktu yang khusus, imsakun an syai'in makhsusin fi waqtin makhsusin li syai'in makhsusin, menahan dari perkara yang khusus niku makan, minum, hubungan suami istri niku khusus. Jenengan mau tertawa di bulan Ramadan boleh, tidur boleh, napa boleh, marah boleh mboten? Marah pas poso boleh mboten ibu? Wong ndak poso saja ndak boleh, apa meneh kok pas poso. Ya kecuali harus marah, anak era belum sholat ini harus marah. Perkara yang khusus di waktu yang khusus juga nih. Di waktu khusus niku kapan? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Niku. Terbit fajar sampai terbenam matahari. Kira-kira pinten jam? Nah niki subuh niku setengah gangsal, maghrib jam 6 niku. Nggih ta? Nah, pinten jam niku? 13 setengah. Niku masih ringan nggih. Karena ada beberapa negara ini, Swedia, Finlandia, Norwegia itu 22 jam. Ada yang 21 jam. Ada di negara itu onone ming awan, ndak ada malam. Ini puasanya gimana? Di ayat selanjutnya bisa dijelaskan. Di waktu khusus niku waktunya tadi dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dan di bulan yang khusus yaitu hanya bulan Ramadan, di waktu khusus untuk sesuatu yang khusus niku, untuk sesuatu yang khusus. Sesuatu yang khusus ini sinten maksudnya? Allah Ta'ala. Satu-satunya ibadah yang benar-benar mudah untuk ikhlas niku hanya poso. Gitu. Kenapa satu-satunya ibadah paling mudah untuk ikhlas hanya puasa? Karena hakikatnya puasa itu yang tahu hanya dirinya dan Allah Ta'ala. Kalau jenengan sholat wengi sakit ketok mboten? Ketok, bojone ning milir, wah ke sholat. Atau kalau yang seneng medsosan, cek tak putusin, tak nyetatus jam 3 sholat wengi ngoten. Sakit ta ngoten niku? Sakit. Sedekah iftar, donasi iftar Ramadan 10 juta kok jenengku ora ditulis-tulis. Ning nek 50.000 hamba Allah. Kan susah untuk ikhlas niku. Deres sing ngoten. Ah ben rada ketok tak banter-banterke ben tanggane krungu. Tapi puasa tidak. Puasa itu yang tahu hanya dirinya dan Allah Ta'ala.
Kadang kita melihat orang lain koyone puasa padahal tidak puasa. Atau kadang kita melihat orang lain tidak puasa padahal puasa. Nah, maka sesuatu yang khusus ini karena Allah Ta'ala. Oleh karena itu dalam hadis sahih, kullu amali bani adamilah, setiap amal soleh anak Adam langsung kembali kepada dirinya. Maksudnya langsung kembali kepada dirinya niku pahalanya. Pahalanya itu langsung dihitung oleh Allah Ta'ala. Berapa dapatnya? Dilipatkan berapa kali? Illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa. Puasa itu aku tahan dulu, tidak langsung aku kembalikan kepada hamba-Ku, kata Allah. Yang aku lipatkan berkali-kali terserah diriku. Maka pahala puasa pastinya berapa itu tidak ada kejelasannya. Oleh karena itu, kenapa dikatakan sesuatu yang khusus? Karena lillah. Karena lillah. Niki pengertian tentang puasa. Kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan puasa itu kepada umat sebelum kita. Umat sebelum kita nggih kathah, ada yang puasanya itu 90 hari, 70 hari, 60 hari, 50 hari. Ada yang puasanya niku subuh sampai subuh. Niku, ada yang puasanya niku terus wisol niku, ada namanya wisol. Wisol niku sahur, maghrib tidak buka, kemudian subuh tadi. Subuh niku yuk digunakan untuk buka dan digunakan untuk sahur, niku disebut wisol. Puasa wisol niku nyambung. Nah, itu contoh puasa min qablikum, sebelum kita, sebelum umat Muhammad. La'allakum tattaqun. Jadi inti dari tujuan puasa niku bertakwa. Nilai-nilai takwa. Maksudnya la'allakum tattaqun niku tulisannya ngenten ibu-ibu. Niku la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Karena dalam puasa, apalagi di bulan Ramadan, nilai takwa itu benar-benar mudah untuk dikerjakan. Kenapa nilai takwa itu mudah dikerjakan di bulan Ramadan? Karena puasa di bulan Ramadan itu amalun jama'iyun. Amal jama'i itu napa? Amal kolektif. Niki. Kolektif. Amal kolektif niku napa? Amal kolektif niku amalan yang dikerjakan secara bersama-sama. Contohnya ngenten. Di luar bulan Ramadan ngelegake sahur untuk poso Senin Kemis, Daud, Ayyamul Bid, susah to niku? Susah. Tapi ketika bulan Ramadan besok hari pertama niku kok jenengan teko ringan saja bangun untuk sahur. Niku contoh nilai takwa yang dihasilkan dari amal jama'i. Sahur saja niku padahal orang bangun tidur suruh makan, rasanya nikmat mboten? Ndak nikmat, tapi kok gelem sahur. niku nilai takwa karena amal jama'i. Contoh yang lain, di luar bulan Ramadan kita sholat tahajud sendiri, sholat rakaat 9 rakaat, meskipun sampun dengan witir niku 7 rakaat, 5 rakaat, bahkan hanya witir 1 rakaat, mayar mboten niku. Di luar Ramadan susah sekali. Tapi ketika bulan Ramadan hari pertama, walah masjid niku ra karu-karuan ramene untuk sholat taraweh.
Apalagi 10 hari terakhir kok nggih purun jam 1 wengi nglegake ke masjid untuk sholat. Maka nilai takwa yang dihasilkan dari amal jama'i di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun tadi. Kemudian ayyaman ma'dudat niku. Puasa niku hanya di waktu-waktu tertentu. Waktu tertentu niku maksudnya bulan Ramadan. Maka tidak boleh niat puasa wajib di luar bulan Ramadan. Hukum asli puasa wajib itu hanya di bulan Ramadan. Kapan dikatakan puasa wajib itu ada di luar bulan Ramadan? Yang pertama karena nyarutang poso. Yang kedua karena kafarah. Kafarah niku napa? Nebus karena melanggar aturan Allah. Contoh bersumpah, demi Allah dina setu iki aku poso. Sudah mengucapkan demi Allah, ternyata siang hari batal. Maka dirinya salah satu kafarah yang boleh dipilih adalah puasa 3 hari. Niku contoh puasa wajib di luar bulan Ramadan. Puasa wajib di bulan Ramadan yang lain selain kafarah, selain nyarutang, puasa wajib karena membunuh orang tidak sengaja. Contohnya jenengan numpak motor banteri ra karu-karuan nabrak orang mati. Dengan hukum aslinya jenengan harus membayar diat 100 ekor unta. Kalau sak unta saja 30 juta, nek 100 ekor 3 miliar. Ngedol omah, ngedol kendaraan, ngedol apa-apa tetap masih kurang. Maka karena tidak mampu membayar diat, harus puasa 2 bulan berturut-turut. Niku contoh puasa wajib di luar bulan Ramadan. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan, siapa saja di antara kalian kok sakit nih. Nah, sakit tadi nggih, ada golongan sakit itu hamilun, murdi'un. Nih. Sakit. Kemudian golongan yang safar atau ala safarin. Ada pertanyaan ngenten, Ustaz, pekerjaan saya itu pekerjaan berat setiap hari, apakah wajib puasa? Contoh pekerjaan berat niku napa? Kuli ini pasir nih, nganggut ngunggahke pasir ke truk, ngedunke pasir dari truk, itu kan pekerjaan berat sekali. Maka apakah boleh tidak puasa? Yang pertama, hukum aslinya tetap wajib puasa meskipun pekerjaannya berat. Kapan dikatakan tidak wajib puasa? Kalau tidak bisa mendapatkan pekerjaan kecuali itu, sudah mencari pekerjaan yang lain, tidak ada pekerjaan yang lain, padahal harus menafkahi dirinya dan keluarganya, maka boleh tidak puasa. Apakah harus nyarutang? Ya iya, wajib nyarutang. Apa yo selama setahun 11 bulan itu tidak ada libur bang itu. Karena ada libur mungkin 1 minggu atau minggu saja, itu wajib digunakan untuk nyarutang. Itu yang punya pekerjaan berat. Ada orang yang berjihad nih, ibu-ibu, berjihad perang. Dalam keadaan berjihad itu wajib puasa tidak? Contohnya ingin Rasulullah SAW ada Fathu Makkah. Nih tak tulis Arab mawon. Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah terjadi pada bulan Ramadan nih. Fathu Makkah nih tanggal 17 Ramadan.
Fathu Makkah, penaklukan Makkah. Madinah ke Makkah niku kurang lebih 500 kilo. Rasulullah SAW dengan para sahabat dari Madinah perjalanan menuju Makkah puasa nih, dalam keadaan safar niku puasa, tujuannya menaklukkan kota Makkah, kemudian istirahat di daerah sebelum Makkah namanya Jumum. Niki Jumum kinten-kinten nggih 70 km sebelum Makkah ada daerah namanya Jumum. Rasulullah dengan para sahabat berhenti di sini. Kemudian Rasulullah ngajak para sahabat, ayo kita batalkan puasa kita karena sebentar lagi masuk Makkah. Niku. Oleh karena itu diambil kesimpulan oleh para ulama dalam keadaan berjihad di bulan Ramadan. Contohnya Rasulullah di Jumum mengajak para sahabat untuk berbuka, meninggalkan puasa karena sebentar lagi akan terjadi perang. Maka orang berjihad lebih baik tidak puasa. Tengok. Nah, jihad itu golongan yang tidak puasa. Ustaz, kalau saya itu musafir jadi supir bis, jadi pilot, jadi masinis, jadi nahkoda, apakah boleh tidak puasa? Boleh, karena dikatakan musafir. Tapi tadi wajib ganti, wajib ganti. Nah, kembali kepada perempuan hamil, perempuan menyusui ini ibu-ibu, bapak-bapak. Sering menjadi pertanyaan hukumnya. Hukum aslinya nih, perempuan hamil, perempuan menyusui, hukum aslinya niku wajib mengqadha mengqadha niku nyarutang. Perempuan hamil, perempuan menyusui wajib nyarutang. Kinten-kinten kalau dirinya tidak puasa 30 hari untuk nyarutang setelah bulan Ramadan, mampu tidak? Ibu contohnya jenengan sudah sepuh diling-iling niku. Aku ra poso 30 dina bar Ramadan sampai Sya'ban iso nyarutang mboten 30 hari niku. Kebanyakan tidak bisa, kebanyakan perempuan. Nggih ta? Ngejaki bojone, Kang dikancani lek poso nyarutang. Purun mboten bojone ngoten iki. Ora kelakon gelem. Nggih ta? Ndak mau. Maka berat sekali perempuan karena hamil, karena menyusui tidak puasa 30 hari untuk mengqadha nyarutang setelah Ramadan, itu berat sekali. Ra ono sing ngancani panganan cemepak nanti kok kon poso. Ninggu. Berat untuk mengganti. Padahal hukum aslinya wajib mengqadha, mengganti. Ninggu. Karena tidak mampu mengqadha, nggih ta berat ta ibu-ibu. Apalagi yang mohon maaf niku Bu tahun ini hamil, kemudian lahiran setelah Ramadan, menyusui toh, menyusui, ketemu Ramadan tahun ngarep hamil lagi. Kalau niku gadah napa ustadzah niku anake 6 niku ngonten niku. Bahkan suaminya cerita 10 tahun raposo. Nih, bulan tahun ini hamil, nyusui, hamil, nyusui, hamil, nyusui. 10 tahun badan poso. Berat niku. Kalau 10 tahun tidak puasa wajib mengqadha, berarti 30 ping 10 pinten niku?
300 tahun kan masuk nyarutang setahun ngoten niku. Setahun kok ming poso kamu mboten. Malah bahaya kita. Bahaya. Maka kebanyakan perempuan, ibu-ibu, perempuan hamil, perempuan menyusui untuk mengganti 30 hari itu berat sekali. Tapi kalau seandainya kok dirinya hanya punya utang seminggu, 8 hari, 5 hari, ini mudah untuk mengqadha mengganti. Tapi kalau 30 hari wajib mengqadha. Saya ingin menggunakan pendapat Abdullah bin Abbas dan Syekh Albani. Yusuf Qaradawi juga punya pendapat seperti ini. Karena tidak mampu nyarutang, perempuan hamil, perempuan menyusui, niki wajib membayar fidyah. Niki fidyah, membayar fidyah. Wajib bayar fidyah. Nah, niku ngonten nggih, karena ada pendapat jumhur, bahkan jumhur itu kebanyakan ulama ini berpendapat ngenten. Perempuan yang hamil, perempuan menyusui tidak puasa karena khawatir terhadap dirinya atau terhadap anaknya. Wajib nyarutang dan wajib bayar fidyah. Malah kewajibannya 2. Berat niku. Wajib nyarutang, wajib bayar fidyah. Padahal ana wong lanang niku, ada laki-laki masuk angin, gregesi, flu seminggu tidak puasa. Hanya wajib napa? Ganti. Tok, tidak ada kewajiban bayar fidyah. Ini ana wong wedok niku. Wis kelaran-laran. Wonten tidak puasa, wajib qadha, wajib bayar fidyah. Berat badan, berat sekali. Maka Abdullah bin Abbas berpendapat kalau dirinya tidak mampu untuk nyarutang, cukup bayar fidyah. Ini pendapat yang paling realistis nih. Wajib bayar fidyah. Nah, fidyah niku, tentang fidyah niki juga ribut urusan fidyah niku. Bahkan Basnas kemarin mengeluarkan fatwa, siapa yang ingin bayar fidyah lewat Basnas dalam bentuk duit niku 60 berapa ribu? 64.000 atau berapa nih? Kalau yang ingin bayar zakat fitrah lewat Basnas dalam bentuk duit niku 50 sekian. Nah, fidyah niki, fidyah yang pertama waktunya dulu. Fidyah itu kapan dibayarkan? Membayarkan fidyah yang paling utama niku tiap hari. Tiap hari bayar fidyah. Termasuk orang tua yang sepuh tidak mampu puasa niki wajib bayar fidyah niku. Tapi sepuh pikun tadi, pikune pikun total atau wis sepuh tidak waras sisan, kan tidak wajib puasa gitu. Wajib bayar fidyah mboten? Orang tua pikun ra mampu puasa, wajib bayar fidyah betul? Tidak. Nggih. Jadi fidyah ini dibebankan kepada yang masih berakal. Masih berakal ini wajib bayar fidyah. Nah, waktunya lagi yang paling utama tiap hari. Yang kedua, boleh dibayar di awal waktu, di bulan Ramadan awal-awal. Aku rapi poso, tak bayar sisan 30 hari di awal Ramadan. Cara yang ketiga, membayarkan fidyah waktunya di akhir bulan Ramadan. Nah, itu waktunya nggih.
Kemudian bentuknya. Fidyah niki yang pertama, caranya dibayarkan dalam bentuk qut. Qut niku makanan pokok. Makanan pokok kita beras, berarti bayarkan dengan beras. Nonton. Kalau makanan pokoknya gandum, karena roti seperti di Eropa, di Arab ini kan roti, pagi roti, siang roti. Beras niku ya ada tapi bukan makanan pokok. Ya berarti gandum. Ada di daerah, saya sering lihat konten di Mongolia, di Rusia, di Cina yang setiap hari niku salju. Sarapan yo, makan siang ya, makan malam niku daging. Berarti bayar fidyahnya dalam bentuk daging. Niku, dalam bentuk daging. Qut tadi makanan pokok. Cara yang kedua, fidyah itu boleh dibayarkan dalam bentuk wajibah. Wajibah niku makanan siap saji. Niku, makanan siap saji niku nggih sik luwes. Yang luas niku maksudnya orang kalau menerima niku senang. Kita berikan kepada fakir miskin makanan siap saji niku senang. Ada makanan siap saji niku nasi, keluban, tempe goreng. Niku nek dirupiahke pinten niku? Sak porsi niku. Nasi, keluban, tempe goreng niku pinten? 5.000 paling nggih ta? 5.000 lagi nasi kucing tempe goreng siap saji. Apakah makanan siap saji dalam bentuk fidyah yang seperti itu? Tidak, tapi yang berkualitas, yang kalau menerima niku seneng. Contohnya nasi padang isi rendang, contohnya anek rendang niku jo pinten iki? 25 kan entuk 20.000 dagingnya kurang matang. Ini ya 25.000. Jadi makanan pokok senilai 20, kok makanan pokok siap saji senilai 25.000. Kaya bebek goreng atau napa nih endok gitu, endok nih. Nah, kemudian cara yang ketiga dalam bentuk qimah. Qimah niku napa? Qimah niku duit. Bayar fidyah bentuknya uang. Nah, kalau uang niku njuk pinten? Kalau tadi qut tadi makanan pokok niki 1 muddan. Sak mud niku kula niku dari kuliah dulu tekan sekarang itu mencari sak mud itu berapa gram. Rata-rata ada yang bilang 750 gram, 800 gram, 1 kilo nih. Maka cara ngambil yang paling selamat toko 1 kilo. 1 kilo tiap hari, 1 kilo beras. Kemudian kalau wajibah tadi nggih mau 25.000 atau makanan siap saji seharga 25 atau 30 atau 40 atau 50 silahkan. Nah, yang qimah niki duit ini senilai makanan pokok atau senilai makanan siap saji. Kalau duit niku nggih ta? Mau bayar fidyah setiap hari, saya harus pakai duit, saya harus keluarkan duit ini senilai makanan pokok. Beras sekilo paling 15.000 nggih ta? Ampun yang 11.000 SPHP itu bangeten. Atau senilai makanan pokok, ambillah yang senilai makanan
pokok. Kalau mau duit niku paling mudah, tapi kalau mau ikut Basnas nanti dicari nih. Basnas niki baru mengeluarkan fatwa nih, fidyah yang dibayarkan lewat Basnas dalam bentuk duit itu 60 ribuan. Wah, imen nih, saya juga masih bingung. Ini mereka menyimpulkan hukum, dalilnya, argumennya dari apa? Kok 60 ribu sekian? Niku itu qimah. Yang ketiga, berarti niki njuk pinten ibu-ibu? Disepakati teng mriki pinten jenengan mau bayar fidyah dalam bentuk duit 60.000 napa 20.000? Ya terserah jenengan. Sing penting ampun 10.000 ngoten. Kemudian yang ketiga, pembebanannya. Siapa yang membayar? Maksudnya siapa yang membayar niku dibebankan kepada sinten niki fidyah niku. Kalau istri hamil, istri menyusui niku yang bayar niku nggo duit istri atau pakai duit suami? Nah ini sih. Nek zakat fitrah. Oh. Contoh kula anake 5. Suami istri pijuk 7. Niku sik wajib bayar fidyah niku saya sebagai suami bayarkan wong 7 apa istri dhewe ngoten. Suami niku nek zakat fitrah. Nek fidyah ana sing ra dibojo. Pripun jan? Jangan dah. Sama yang zakat fitrah tidak punya suami juga gimana? Yo sendiri kan? Sendiri. Nah, fidyah niku siapa yang membayar? Yo si perempuan niku, si istri. Si perempuan kan lah. Wah, jan seneng nih wong lanang nih. Jenengan yang suaminya ndak ikut, ndak usah cerita nih, ndak. Yo malah setuju kan. Niku. Jadi pembebanan fidyah itu hukum aslinya ditanggung oleh si perempuan itu. Enten. Nah pertanyaannya, saya kok ora iso golek duit, ngandalke suami. Terus njuk pripun kalau harus bayar fidyah sendiri? Nah, jenengan ndak wajib bayar fidyah juran. Ning boyono suami tegel ngoten niku. Maka hukum aslinya niku dibebankan kepada istri dengan orang perempuan itu sendiri. Seperti haji. Suami wajib mboten ngajeki istri nih. Ana ibu-ibu nek ditakoni kabeh wong lanang. Umrah niku dalam mazhab Imam Ahmad umrah niku wajib. Haji nggih wajib. Pertanyaannya, perempuan mau umrah mau haji wajib tidak suami ngeragati? Tidak wajib. Tidak wajib gitu. Rasa buat hukum sendiri jangan. Seperti itu. Nah, niku. Jadi hukum aslinya istri atau si perempuan itu, perempuan hamil, perempuan menyusui yang nanggung bayar fidyah. Kapan dirinya gugur kewajiban bayar fidyah? Kalau tidak punya duit. Suami yang saleh pasti bayarkan. Niku suami yang baik. Tapi jadi ibu-ibu niku kadang wong lanang wis akeh nglakoni kebaikan napa? Lali gitu. Lali. Kalau nanti mirengke Pak Kiai tasi wong Magelang niku ngenten. Di TikTok niku. Pun sedo niku. Enggak usah tak sebutkan namanya.
Ada yang tanglet, Pak Kiai, pripun carane agar para perempuan niku ridho rela terhadap suaminya? Niku jawabane ora mungkin, mustahil. Wah, kula nggih rada gumun niku kok enggak nganggep mustahil. Mosok Khadijah ra ridho karo Rasulullah, Aisyah tidak ridho pada Rasulullah, kok ngonten pripun? Terus Pak Kiai niku jawab ngenten, awang si mereka perempuan terhadap Tuhannya saja tidak ridho, apalagi terhadap suaminya. Bro, saya bingung niku. Ini guyonan ya ampun tenanan ibu terhadap Tuhannya saja tidak ridho, apalagi terhadap suaminya. Saya bingung niku si penanya. Kemudian dijelaskan ini maksudnya. Allah Ta'ala wis ngekei bibir perempuan ini warnanya apa? Abang. Ning bagi perempuan ijeh kurang abang. Kuwi ra rido karo Gusti Allah. Ngoten iki. Dikai alis nih. Pun lancip to alis iki. Rasane kurang lancip dilancipi ngono. Ora rido karo Tuhan. Punya kuku nih gua. Kuku warnane napa? Putih, dicat abang, hijau, kuning, pink. Apa meneh arep bojone saya ora. Niku guyonan niku Ibu. Amun dianggap serius. Silakan jenengan mau berdandan untuk suaminya. Ning jadi hukum asyik dibebankan kepada istri, dibebankan kepada perempuan. Tapi kalau ditanggung suami ya silahkan, itu kebaikan, itu kesolehan. Gitu. Seperti bayar zakat fitrah, suami yang nanggung itu kebaikan. Kebaikan. Saya tidak akan panjang lebar menjelaskan kenapa zakat fitrah ditanggung suami, ditanggung bapak, tapi fidyah kok tidak nih. Ini panjang lebar para ulama fikih berbeda pendapat tentang masalah ini. Nah, ada pertanyaan ini ngenten. Ustaz, saya ingin membayarkan fidyah seorang perempuan secara hubungan keluarga tidak ada, sedulur mboten, kerabat mboten, nasab mboten. Tapi karena kasihan Ustaz, perempuan itu menyusui, perempuan itu hamil, dia harus bayar fidyah. Boh karena riwangnya atau karena temannya atau karena siapa, boleh tidak? Kan tak bayarkan fidyahnya. Ngonten niku pripun hukume? Terus tak jawab. Lah kok malah dibayarkan fidyah? Perempuan tadi tidak mampu bayar fidyah, ya dikasih, orang malah wajib bayar fidyah dan tidak perlu dibayarkan, duitnya jenengan atau kasihkan saja. Dirinya dalam keadaan susah, tidak perlu dibayarkan, dirinya malah butuh fidyah. Seperti orang fakir, orang miskin tidak mampu membayar zakat fitrah, tidak perlu kita bayarkan, malah dapat zakat fitrah. Kita punya tetangga fakir miskin, buat bayar zakat fitrah susah. Dengan bijaknya, Kang serasa bayar zakat fitrah tak bayar nih. Bijak boten ngoten niku. Seolah-olah bijak tadi iku salah. Kudune nyo iki duit sage sampean. Atau ini beras buat sampean. Orang malah dibayarkan zakatnya. Berhak mendapatkan zakat malah dibayarkan zakatnya. Niku itu tentang fidyah nggih Ibu yang dimuliakan Allah. Cukup nama lanjut nih. Untuk sama bayar zakat mal niku diutamakan orang-orang di sekeliling kita dulu, apalagi yang masih keluarga. Masih keluarga, contohnya saudara, sepupu. Tapi tidak boleh zakat mal, zakat fitrah itu diberikan kepada, atau fidyah diberikan kepada anak kandungnya atau diberikan kepada orang tuanya, itu tidak boleh.
Jangan kok harus membayar zakat harta nggih, zakat mal 2,5 juta. Tidak boleh niku zakat mal itu diberikan kepada anak kandung atau diberikan kepada orang tua, itu tidak boleh. Tapi kalau diberikan kepada saudara, niku boleh. Saudara yang fakir, saudara yang miskin, apalagi masih tetangga, itu lebih diutamakan. Fidyatun ta'am miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa bertatawwu. Maksudnya bertatawwu di sini dulu di awal Islam. Di awal puasa. Jadi puasa niku diwajibkan oleh Allah kepada umat ini pada tahun kedua Hijriah. Tapi milih, kalau puasa tidak bayar fidyah, silahkan tidak puasa siapa saja. Sebenarnya orang Islam siapa saja yang tidak mau puasa silahkan, tapi wajib bayar fidyah. Dulu seperti itu. Tapi kemudian hukum itu berubah. Siapa saja yang mampu puasa ya wajib puasa. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa bagi kalian lebih baik jika kalian mengetahui. Sedikit tentang genep 5 menit lagi. Sedikit tentang pembatal puasa. Makan, minum, hubungan suami istri niku hukum asli muftiratus syiyam, pembatal puasa. Hukum asli pembatal puasa niku 3 perkara tadi. Hubungan suami istri, makan dan minum. Selain itu pakai kias. Kias niku menyamakan dengan sebab yang sama. Nah, di dalam dunia modern ini ada istilah-istilah dalam kesehatan yang dulu belum ada. Contohnya suntik niku. Suntik niku membatalkan puasa atau tidak? Tergantung suntiknya. Kalau suntiknya niku bentuknya suplemen gitu, maka batal puasanya. Tapi kalau suntik itu bukan suplemen, contohnya vaksin, contohnya mohon maaf ibu-ibu suntik KB, itu tidak membatalkan puasa. Itu contoh suntik. Kemudian infus, batalkan puasa betul? Batalkan puasa kalau infus. Karena infus itu ada infus bentuknya makanan, meskipun tidak makan, tapi karena diinfus tetap punya energi, batal puasanya. Kalau infus itu bukan makanan, bagaimana? Ya tetap membatalkan puasa, karena infus itu langsung masuk ke jalan darah. Kemudian termasuk transfusi darah, butuh darah ditransfusi, juga membatalkan puasa. Kalau donor darah nih pun siang hari di bulan Ramadan donor darah itu seperti hijamah niku bekam. Ada hadis sahih Rasulullah ihtajama wa huwa shaimun, beliau berbekam dalam keadaan puasa. Maka donor darah tidak membatalkan puasa, kecuali setelah donor kok geliyang-geliyang gitu. Jadinya harus makan, harus minum, ya batal puasa nih. Maka hendaknya menghindari donor darah atau bekam di siang hari, itu dihindari agar puasanya itu terjaga. Itu donor darah. Kemudian tentang tetes mata. Tetes mata. Apakah tetes mata itu membatalkan puasa atau tidak? Orang atau ulama yang mengatakan batal puasanya itu karena ada air yang sampai kerongkongan. Tetes matanya rasanya asin, ngerasake asin, kalau pahit ngerasake pahit. Karena ada sebab seperti itu dihukumi batal puasanya. Tapi pendapat
yang realistis nih. Tetes mata itu tidak membatalkan puasa. Kenapa tidak membatalkan puasa? Karena air yang sampai ke kerongkongan itu air yang tidak sengaja. Gitu. Beda kalau kita minum nih lah sengaja sampai kerongkongan. Seperti kita kumur-kumur di siang hari bulan Ramadan, kumur-kumur untuk wudu. Setelah air itu kita keluarkan dari mulut kita, ada ndak air yang tersisa di mulut? Ada. Masuk kerongkongan betul? Masuk. Batal puasa nih? Tidak. Maka tidak membatalkan puasa. Maka tetes mata, tetes kuping niku tidak membatalkan puasa. Nah niku. Kemudian apalagi kok hanya parfum kan entah, tidak membatalkan puasa. Maka tadi termasuk tetes mata, tetes kuping, berbekam, donor darah, perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa. Tapi kalau suntik suplemen, infus, kemudian menerima transfusi darah, cuci darah, ini termasuk perkara yang membatalkan puasa. Nyicipi makanan membatalkan puasa betul? Nyicipi iki ora sak sendok mawon boten. Niku. Nyicipi itu tidak membatalkan puasa. Ini bulan bale ini membatalkan puasa. Ngene ibu masak iki wis gurih belum, asin belum, manis belum, dicicipi sedikit saja, kemudian kita keluarkan lagi, kita ludahkan lagi, itu tidak membatalkan puasa. Apalagi makan minum lupa nih. Makan minum lupa ini tidak membatalkan puasa. Ini lupa kok sepiring entek, sak gelas entek, ini ku lupa kok sengaja nih. Nah niku. Nanten ada pertanyaan? Monggo. Ada sahabat namanya Jubair bin Mut'im. Oleh Rasulullah SAW ketika jadi tawanan perang Badar, dicancang di salah satu tiang masjid, bahkan sampai hafal surat At-Tur. Karena Rasulullah beberapa kali ngimami sholat maghrib baca surat At-Tur, dirinya sampai hafal, masih dalam keadaan kafir. Maka kalau ada harapan yang sangat tinggi agar anak-anak itu terpengaruh dengan nilai-nilai Islam, maka lebih baik dibiarkan yang seperti itu. Tapi kok main ribut, bahkan bawa najis contohnya, atau niatnya ikut Jumatan itu mengganggu orang Islam Jumatan, ya harus diingatkan, dijauhkan seperti itu. Benar? Ada yang lain? Nggih monggo. Waalaikumsalam. Awal Ramadan tiap hari atau di akhir Ramadan. Nah, kembali kepada si perempuan itu, dirinya hamil, dirinya menyusui di bulan Ramadan. Kalau yakin tidak mampu ganti, yakin tidak mampu nyarutang poso, maka keluarkanlah fidyah itu di bulan Ramadan. Tapi kalau angen-angen kaya ini kok mampu poso, angen-angen sepertinya saya mampu mengganti puasa ini setelah Ramadan, ternyata tidak mampu, maka boleh membayar fidyah itu setelah Ramadan. Contohnya ngenten, ada ibu-ibu bulan Ramadan kemarin tidak puasa, terus karena hamil atau karena menyusui, angen-angen nah sisuk tak sarutang alon-alon kan ngenten, lagi hitung sebulan 2 kali 3 kali tak nyarutang, ternyata sampai saat ini belum mampu nyarutang poso. Bolehkah membayar fidyahnya pada bulan ini? Iya boleh, maka bahkan harus segera dibayarkan fidyahnya. Maka tidak apa-apa tadi ya, tidak masalah membayarkan fidyah setelah bulan Ramadan. Seperti itu. Yang lain monggo.
Waalaikumsalam. Ya karena hukum asli bayar fidyah itu dikeluarkan pada bulan Ramadan. Karena tidak mampu mengeluarkan fidyah di bulan Ramadan, malah dirinya itu berhak mendapatkan fidyah, berhak mendapatkan fidyah, berhak mendapatkan zakat fitrah, berhak mendapatkan zakat mal. Tidak boleh kita memaksa sampai masih punya utang bayar fidyah. Contohnya ngeten, si perempuan ini hamil, menyusui, tidak puasa di bulan Ramadan dan tidak mampu bayar fidyah. Habis bulan Ramadan itu, apakah dirinya masih punya kewajiban bayar fidyah setelah itu? Wonten ta? Tak ulangi nggih. Ada perempuan hamil, menyusui, tidak puasa di bulan Ramadan. Untuk mengkodoknya utang puasa juga tidak mampu. Sampai akhir Ramadan tidak punya harta untuk bayar fidyah. Apakah dirinya masih wajib bayar fidyah setelah Ramadan? Tidak. Gampang Islam ini. Dirinya malah dapat fidyah, dapat zakat fitrah, dapat zakat mal. Jenengan punya sedulur atau punya tetangga atau sebuah lembaga tidak boleh mengatakan sampean punya utang bayar zakat, bayar fidyah. Tidak, dirinya malah berhak mendapatkan fidyah. Seperti itu. Mantap. Cukup nggih Ibu? Nggih, cukup. Cukup pun kesal kula. Nggih, itu saja dari kami. Mohon maaf ada kesalahan kurang kita sampaikan. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.